Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala ma ba'd. Ihwafillah, kita lanjutkan sesi kedua ini, di mana pembukaan memang cukup panjang tadi saya siapkan, dan kita lanjut kepada bab pertama, yaitu bab kedua, yaitu siapapun yang kita cintai, ya pasti yang kita cintai itu akan menemui ajal, ya. Hatta Rasulullah pun yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam telah wafat sudah lama, 1400 tahun yang lalu. Kecuali kita mencintai Allah Ta'ala. Dan beliau Khalilullah. Rasulullah itu Khalilullah. Kalau Khalilullah, Allah mencintai seorang, yaitu Rasul, tetap dicabut nyawanya, apalagi kita-kita. Dan bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasul mengalami sakit 2 kali dari manusia seperti kita. Padahal beliau dijamin masuk jannah, diampunkan dosanya. Sebelum berbuat dosa sudah diampunkan. Tapi tetap sakaratul maut, ya, sangat dahsyat untuk beliau. Beliau Khalilullah, sebagaimana hadis, sungguh aku mohon kepada Allah akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Rasulullah ingin sekali mempunyai khalil di kalangan manusia. Ya, ini abra ilallah ayyakuna li minkum khalilan. Fa inna Allah Ta'ala qad takhadhani khalilan. Ya, sungguh aku memohon pada Allah akan memilih aku di antara kalian sebagai kekasih Allah. Para sahabat akan dipilih oleh Rasulullah sebagai khalil. Ya, maka Allah Ta'ala memilihku sebagai kekasihnya. Ya, ini pengakuan Rasulullah. Fa inna Allah Ta'ala qad takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah telah memilihku sebagai khalil, sebagaimana ya Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Jadi yang kuat dalil bahwa Rasulullah itu khalil, bukan habib. Habibullah tidak ada dalilnya malah, bahkan belum mendapatkan. Tapi Khalilullah sama seperti Ibrahim Khalilullah. Walau kuntu muttahidan minal ummati khalilan lattaztu Abu Bakrin khalil. Seandainya aku memilih di antara umatku seorang kekasih, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah tidak punya khalil kecuali Allah. Rasulullah tidak punya kekasih. Dalam arti di sini, ya, sesuatu yang dicintainya. Dan bersyukurlah Allah karena Allah yang mengambil beliau sebagai kekasih Allah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Walaupun jabatannya tinggi, yaitu kekasih Allah, tetap wafat, ya, tetap sakaratul maut, bahkan berhari-hari, ya, bahkan sampai pingsan, sadar lagi. Bahkan, ya, dalam riwayat Fatimah radhiyallahu anha, anaknya yang sangat dicintai, yang mirip Rasulullah, mendengar gemuruh di perut, di dada Rasulullah, saking sakitnya sakaratul maut. Begitu. Maka kita bandingkan, siapa kita di sisi Allah? Ya, siapa? Kebanyakan kita mungkin pendosa, maksiat, tidak taat, membangkang, tidak menjalankan kewajiban dengan sempurna, apalagi sunnah-sunnah. Begitu. Jadi pasti kita akan mengalami sakaratul maut dan sangat-sangat sakit.
Bahkan dijelaskan oleh periwayatan seperti, ya, ulama menjelaskan seperti duri yang masuk ke kapas lalu ditarik. Duri-duri yang masuk di kapas itu ditarik. Begitu. Bahkan diantara ada yang dicacah ratusan pedang. Ya. Walaupun mungkin secara zahir dia meninggal senyum. Enggak ada urusan itu. Bisa di make up itu senyum. Ya, bisa dibuat. Ya. Fisik senyum bisa dibuat. Atau dia mungkin makan pil bunuh diri dengan tenang. Ya. Tetap, ya, prosesnya sama. Nanti kita ada hadis panjang yang tentang sakitnya para makhluk yang namanya manusia dalam sakaratul maut. Yang lebih sakit lagi, lebih parah lagi orang-orang kafir, munafik dan sepertinya. Orang beriman saja sakit. Dan kenyataan keadaan Rasulullah SAW dijelaskan bahwa wa ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa imitta fahumul khalidun. Ya. Allah berfirman yang artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya, ini bentuk pertanyaan. Afa imitta faumul khalidun, jika engkau wahai Muhammad kekasihku Khalilullah mati, terus mereka mengharap khalidun, kekal? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Dan nabi-nabi yang dahulu juga wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Diangkat Allah dan nanti diwafatkan setelah diturunkan. Tetap makhluk, ya, Dajjal hidup belum mati sampai nanti dibunuh oleh Isa alaihissalam. Ini makhluk-makhluk yang usianya dipanjangkan oleh Allah SWT atas izin Allah. Yang satu di sisi kebaikan yaitu Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal, dan yang kedua adalah Dajjal dari bentuk manusia. Kalau iblis ditunda sampai hari kiamat, sampai nanti, ya, dimasukkan ke neraka. La'natullah. Ya. Jadi Allah berfirman dalam suratul Anbiya, kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelum wahai Rasul, ya, mendapatkan hidup kekal. Di sini ada penjelasan cukup bagus dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sini dalil bahwa Khidir alaihissalam juga sudah wafat. Ya, karena min qablika khitabnya pada engkau wahai Rasulullah. Ya, Khidir zamannya Musa alaihissalam. Jadi pendapat yang kuat Khidir, terserah dia ada yang berpendapat nabi, wali, yang kuat Khidir adalah nabi, ya, tetap sudah wafat. Jadi bohong sekali orang yang, ya, ada pernah orang datang ke saya atau jumpa dengan saya baru saja salaman dengan Khidir dan saya dikasih batu cincin. Ya begitu. Ada yang tawaf katanya jumpa Khidir di sana. Ini Khidir di mana-mana ini. Ya, mungkin miliaran Khidir kali. Semua ngaku. Pengakuan nggak ada bukti. Ya. Begitu. Beredar itu. Dan mungkin orang-orang terdekat kita masih percaya minyak wangi dari Khidir, batu cincin dari Khidir, mushaf Quran dari Khidir, tasbih dari Khidir. Khidir bikin, saya pernah ke suatu masjid di suatu tempat, dibilang nih mimbarnya dibikin oleh Khidir. Banyak banget kerjanya Khidir ini. Ya, kasihan Khidir rahimahullah radhiyallahu alaihissalam. Dan beliau bebas dari dakwaan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ayatnya, ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khuld afa imitta fahumul khalidun. Ya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seorang. Karena al-basyar, Khidir termasuk basyar. Ya, jadi mati, sudah selesai, urusannya selesai. Urusannya jumpa Musa alaihissalam,
yang kita catat di Al-Quran dan Allah mencatat di suratul Kahfi, jumpa dan mengajari Musa alaihissalam. Di antara yang satu menghancurkan kapal, membunuh gulam yang masih muda, memperbaiki tembok padahal kampung itu tidak memberi makannya. Ini selesai sudah. Ya, tidak ada berita-berita Khidir ini dan Khidir itu. Dan kebanyakan khayal, khurafat, bid'ah dan lain-lain. Begitu. Dan kalau seluruhnya mati ya, artinya makhluk. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ya. Fayabqa wajhi. Fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang sudah hafal surat Ar-Rahman ini 26-27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Ya. Kullu man 'alaiha fan, fana. Dunia ini fana, semua yang ada di atasnya juga fana, termasuk seluruh manusia. Bahkan nanti malaikat juga mati, ya. Wa yabqa, dan baqi, kekal. Wajah Rabbik, wajahnya Rabb. Di sini ada sifat Rabb kita, yaitu tauhid asma wa sifat, bahwa Allah mempunyai wajah. Ya, dijelaskan bagus sekali ya, bahwa Allah mempunyai wajah dalam rangka menyebut sebagian untuk keseluruhannya, bukan wajahnya doang yang kekal, yang lainnya tidak. Allah juga mempunyai kaki. Karena dalam kaidah bahasa Arab kadang-kala menyebut seperti manusia juga, seperti kita, bahasa kita. Ya. Orang ini fulan tidak hadir di pertemuan itu, tidak nongol batang hidungnya. Itu ucapan manusia. Ya. Artinya tidak nongol batang hidungnya, bukan batang hidungnya saja yang nongol. Artinya keseluruhannya, dirinya, jasadnya, jiwanya, pikirannya, pendapatnya, begitu. Ya. Oh, dia tidak nongol batang hidungnya dalam rapat kemarin. Bukan. Nah, ini menyebut sebagian untuk keseluruhan. Ya. Dan di sini yang kekal kullu man 'alaiha fan, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Begitu. Dan tetap kekal zat Tuhanmu, ya, ini wajah, ya, yang punya kebesaran dan kemuliaan. Gitu. Itu dalam surat Anbiya ayat 34 dan yang tadi Ar-Rahman 26-27. Jadi silakan mencintai diri sendiri, silakan. Silakan mencintai orang tua kita, ayah ibu. Silakan mencintai istri, suami. Silakan mencintai anak. Mereka tidak ada jaminan kekal. Ya, kalau Rasulullah, ya, Khalilullah, yang beribadah sampai pecah kakinya, abdan syakur, bukan abdan syakir. Ya, isim mubalaghah, abdan syakur. Ya, bukan sekedar syukur, syakur. Ya, isim mubalaghah, sangat-sangat bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan sebagai titel menjadi Khalilullah, sebagai pengemban, nanti sebagai pemegang syafaat kubra, sebagai pembuka jannah. Tidak ada yang boleh masuk jannah kecuali beliau dahulu. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali beliau. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam wafat dan telah lama wafat. Dan ini musibah paling besar. Kalau meninggalnya kita itu musibah memang. Meninggalnya ulama musibah. Musibah paling besar adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Sehingga ada sahabiah menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Karena tidak lagi ada turun ayat sejak Rasulullah wafat. Ya, begitu cintanya mereka kepada Al-Quran. Ya, karena sahabiah ini nangis, dia tahu konsekuensi meninggalnya beliau, tidak ada lagi ayat turun. Ya, begitu. Lalu kita lanjut kepada manfaat mengingat mati.
Jadi ayat tadi pemutus, jangan ada lagi Khidir kekal atau Isa alaihissalam kekal, tidak ada. Semua selain Allah wafat, meninggal. Manfaat mengingat mati. Orang yang mengingat mati dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Ya, sebagaimana hadis, ya. An bin Umar annahu qala kuntu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajul minal ansar wa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayul mu'min afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayul mu'min akais qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan au laikal akais. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar datang mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Allah fayal mu'min akais, ya. Lalu mukmin manakah yang cerdas? Akais itu cerdas. Qala aktsaruhum, ya, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling, yang mukmin yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ya, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Bukan saja banyak mengikat kematian, bahkan dia mempersiapkan dirinya. Ya, i'dad. I'dad itu persiapan. Ya, kalau orang mau jihad, i'dadnya persiapan senjata dan lain-lain. Seorang tentara mau perang, nih tentara kita TNI, dia i'dad, latihan, ya, harus ahli di bidangnya, itu i'dad. Begitu. Nah, kita diminta beri'dad, mempersiapkan, ya, al-isti'dadan ulaikal aqyas. Orang-orang yang mempersiapkan, makanya ada kitab Al-Jauzi Ibnul Qayyim Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu persiapan, ya, bekal gitu. Untuk alam ini selanjutnya. Dan ini masuk akal yang sehat, ya. Orang mau jalan jauh, mana mungkin dia bawa permen 3, jalan padang pasir, dia bawa air bergalon-galon, pakai mobil four wheel driver yang 4 rodanya bergerak, karena yang akan ditempuh padang pasir. Nggak mungkin mobil-mobil sederhana yang 1300 cc dan lain-lain, ini akan hancur di jalanan. Dia akan persiapkan air yang banyak. Kalau perjalanan itu padang syahara, dia harus bawa senjata untuk kalau dicegah binatang-binatang buas. Mungkin dia siapkan juga roda yang banyak, serep, ya, dan lain-lain, dan dia juga ahli mesin. Ini baru perjalanan ke padang syahara. Perjalanan kita di alam barzakh, akhirat, kok persiapannya asal-asalan? Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting umroh, sekedarnya aja. Terus nanti mau jannah yang paling tinggi dekat Nabi, ya, bisa bermajlis dengan Nabi di jannah. Ya nggak sesuai. Dan kita memang masuk jannah bukan karena amal kita, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, tapi harus ada usaha. Allah memberi rahmat kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah. Rasulullah sudah diampunkan dosanya sebelum dan setelahnya, sudah dijamin jannahnya, tapi masih sholat seperti itu, beramalnya seperti itu, berjihad, ya, mengajarkan amanah dan lain-lain. Ini contoh yang konkret, yaitu diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang paling afdal, ya, the best role model, ya, contoh yang paling bagus, perfect. Dan seluruh ajaran syariat Islam
pernah dilaksanakan oleh beliau. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dan bersyukurlah kita masuk Islam. Ya, kita Islam maksudnya. Artinya kita mempunyai agama yang dilaksanakan oleh yang disebut manusia. Setelah itu ada yang kurang, ada yang lebih. Karena tidak maksum. Abu Bakar paling sempurna manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak maksum. Ada kesalahannya, tapi dimaafkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka sahabatnya ridho pada Allah. Umar radhiyallahu anhu, ya begitu. Jadi ini hadis Ibnu Majah nomor 459, dinilai hasan oleh Al-Albani. Jadi perbanyak mengingat kematian, karena ini cara Rasulullah menilai manusia, bukan yang IP indeks prestasinya 4 berapa itu, yang kalau tinggi 5. Itu akademis, silahkan capai itu, ya setinggi-tingginya silahkan. Tapi itu bukan menunjukkan kecerdasan di akhirat. Boleh jadi IP-nya 5 ya, kalau yang paling tinggi 5 ya begitu ya. Kalau kuliah, 4, saya kelebihan berbeda. Kelebihan 1, 4 atau 3,9 ada tinggi lah. Tapi ngapain kalau di neraka? Apa artinya IP indeks prestasi kalau sekedar buat duduk di neraka? Dan banyak orang yang cerdas di dunia tuh duduknya di neraka. Nipu orang dengan cerdasannya, ngebodohin orang dengan kecerdasannya, karena tidak beragama dengan baik. Tidak ada takutnya pada Allah, tidak ada takutnya pada hari kiamat, tidak ada takutnya ya bahwa dia akan dihisab di hari akhirat. Kecerdasannya bahkan membahayakan dirinya, keluarganya, anaknya, tetangganya, masyarakat seluruhnya. Ya, beda. IP-nya tinggi, terus mengingat mati, mau korupsi takut pada Allah, mau jahat menggunakan kecerdasannya, ngutak-ngutik IT dan lain-lain, takut pada Allah. Orang lain bisa dia tipu. Ya ada dulu kan tahun berapa itu komputer tuh baru. Ya saya baca di Intisari, ada orang ngambilin duit nasabah terus per 000 sen. Orang nggak tahu ini. Dia dapat ke rekening dia semua. Ya orang Jerman itu. Nah, dulu awal-awal komputer lah. Ya sekarang juga masih ada itu. Ke rekening dia sampai ada satu orang teliti, ya pandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Kelihatan dia ngambilin berapa sen itu, 0,00 sen, tapi dari 1 miliar orang, dari jutaan orang jadi duit. Kalau cuma satu orang ya enggak. Dan itu ketahuan setelah bertahun-tahun. Ada orang yang teliti, kok rekening saya segini hilang nih 0,000 sen. Akhirnya ketahuan. Nah ini kecerdasan yang disalahgunakan. Kalau memang kita cerdas, manfaatkan untuk pembangunan ya masyarakat, negara, silahkan, agama silahkan. Tapi cerdasan yang diakui oleh Rasulullah SAW adalah sering ya ingat kematian dan mempersiapkan. Bukan ingat saja, dia juga mempersiapkan. Oh kalau saya beramal ini, saya berharap dibangunkan rumah, ya baca Qul huwallahu al-ikhlas 3 kali, saya berharap dibangunkan rumah di sisi Allah. Saya salat qoblal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Saya salat dengan khusyuk, ikhlas dan yakin banget dapat pahala. Ya, ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu harus yakin. Ya. Keyakinan itu harus ada sebelum kita melihat dengan mata kepala hasil kerja kita di dunia. Ya, yang kita ya itu yang resikonya. Kalau diterima, kalau amal-amal diterima alhamdulillah. Kalau enggak, kosong. Padahal kita enggak bisa balik lagi. Nah itu. Ya jadi harus melihat bukan dengan mata. Harus melihat dengan iman. Ya, iman kalau dapat pahala gini iman yang melihat. Ya, keimanan maksudnya. Keyakinan, ketakwaan. Itu harus dikuatkan. Tauhid yang kuat. Begitu. Karena apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Maka apabila telah datang waktunya yaitu ajal maut, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Ajal ini eksak ya, nggak pakai kurang, nggak ada toleransinya. Kalau mekanik sehebat-hebatnya mekanik itu ada toleransi, namanya bikin misalkan kotak, ini ada toleransi nih 0,0 berapa milimeter, ada toleransinya, nggak bisa tepat banget, nanti bisa berjalan nggak mesin ini, bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau meninggal tidak ada toleransinya ya. Jika maka apabila telah datang waktunya yaitu maut, mereka tidak dapat mengundurkannya. Siapapun, dokter, ahli, S3 spesialis masalah ini tidak bisa. Ini bisa nih kalau kita operasi kasih setengah menit aja selesai nih, selamat nih. Tidak. Ya, silakan dia berusaha. Kalau malaikat sudah datang, ya sudah selesai. Atau tidak pula memajukannya. Ini dalam suratul A'raf ayat 34. Jadi karena kita memahami, satu, kecerdasan adalah memahami masalah-masalah kematian, waktu-waktu saat kita mati, dan mati itu tidak bisa dimajukan, tidak dimundurkan, itu harus ada di benak kita walaupun berupa pemahaman ayat saja. Kalau bisa hafal bagus ya. Terus cari manfaatnya dari mengingat kematian. Ya, ulama menyusun manfaat lain adalah dengan ingat kematian maka kita akan berusaha berbekal diri dengan ketakwaan. Tadi itu ya, ketakwaan. Dua, dengan ingat kematian jika sakit tidak putus asa untuk sembuh. Karena banyak juga orang yang mati tanpa didahului sakit. Kalau kita mendapat sakit sudah tetap berobat ya, jangan putus asa. Sudah percuma makan obat ini, akhirnya nggak sembuh-sembuh juga. Teman saya makan obat ini, itu dia mungkin nggak cocok obat itu, atau ada hal yang kita tidak tahu, kedokteran juga tidak tahu, organ-organnya mungkin sudah rusak. Kalau kita hasil penelitian obat ini bagus untuk penyakit kita, ya sudah, ikhtiar itu namanya, begitu. Karena memang ada orang tanpa sakit meninggal, bisa kecelakaan, bisa dibunuh orang, bisa tabrak lari, bisa tabrakan, dan lain banyak. Itu nggak perlu sakit. Orang sehat, segar, habis gym, pulang gym ketabrak, nggak ada gunanya kan gymnya, tapi dia jalankan karena dia ingin hidup sehat. Percuma nge-gym 2 tahun akhirnya ketabrak, ya nggak ada percumanya. Dia dalam rangka ibadah yang agar sehat, muslim qawi, Islam yang kuat, fisiknya, akidahnya, dan lain-lain. 3, dengan ingat kematian maka usia muda pun tidak aman akan menemuinya, sehingga seraya tetap tidak menunda ketaatan sejak dini. Dengan tahu kematian tidak bisa ditunda kepada siapa saja dan lain-lain, orang muda nggak berleha-leha. Ya, bahkan ada qaul yang bagus dari Ibnu Qayyim. Ya, kebanyakan orang yang mati itu pemuda. Kebanyakan yang mati pemuda. Kalau orang tua memang sudah seperti itu, ya, begitu. Jadi pemuda tidak aman. Kita didik pemuda kita, anak kita, diri kita kalau masih muda, bahwa saya tidak aman dari kematian. Kematian bukan milik anak muda, orang tua. Banyak yang di rumah sakit orang tua masih hidup, 80, 70, ya. 90. Pemuda yang banyak mati banyak, ya, kecelakaan dan lain-lain. Mati sakit banyak juga. Ajak pemuda kita untuk taat pada Allah. Ingatkan bahwa kematian bukan ya milik bapakmu, kamu juga bisa mati. Makanya ibadah yang benar, belajar yang benar, tuntut ilmu yang benar, kenali Rabbmu, karena kamu mati enggak ketemu bapak, kamu ketemu Allah Rabbul Alamin. Kenali Allah Azza wa Jalla dengan tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pastikan dan kenali Rasulullah, karena dia akan memberi syafaat, bukan bapak. Syafaatul kubra, di mana kamu yang tadinya disiksa tidak disiksa, tadinya masuk neraka diangkat dari neraka, tadinya
janahnya rendah ditinggikan. Begitu sifat-sifat syafaat Rasulullah SAW. Keempat, dengan ingat kematian membawa kepada kesadaran bahwa rencana manusia tidak akan lepas dari ajal yang boleh jadi mendahulunya. Tadi hadis tadi jelas kan, boleh seorang berencana, saya besok mau nikah, saya besok mau kerja, saya besok mau pindah, silahkan, itu rencana, matangkan juga boleh. Tapi ya insya Allah kalau ajal tidak mendahului. Dan manfaat-manfaat itu disimpulkan oleh seorang penyair ya, yang kebanyakan syair-syair ini diambil dari kitab Tazkirah. Ustadz juga yang ada ceramah di internet kebanyakan ambil dari situ ya. Tazawwad min taqwa fa innaka la tadri idza jan laila hal ta'ishu ilal fajar. Berbekalah dengan takwa, karena sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah engkau bisa hidup hingga pagi hari. Jadi takwa harus ada pada kita. Belum tentu kita tidur, makanya tidur dengan doa Bismikallah mutu wa ahya. Ya, dengan nama engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Belum tentu kita ahya besoknya. Syair ini menyatakan itu. Ya, tazawwad min taqwa fa innaka la tadri. Berbekal dengan ketakwaan, sebelum tidur bertakwa pada Allah, baca doa tadi ya, menghadap sisi kanan yang sunnah ya, walaupun mungkin belum bisa dilaksanakan, paksakan ya. Sisi kanan, tidur menurut Rasulullah itu ibadah, tidur yang ibadah, tidur aja ibadah kalau orang yang paham sunnah ya. Setelah baca tadi Bismikallah amutu wahya, kanan begini, sebelum itu kita baca doa, baca ayatul kursi, setelah itu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu diruqyahkan ke diri sendiri. Kalau kita ada anak dekat, boleh anak juga kita usapkan ke diri 3 kali. Setelah itu baca subhanallah 33 kali. Karena hadis Fatimah, waktu perlu budak karena kerjanya berat, tangannya sudah kapalan. Tapi Rasulullah punya banyak budak tapi diberikan kepada para sahabatnya. Anaknya nggak dapat. Itu sifat Rasulullah. Mendahulukan para sahabat dalam rangka dakwah, menyemangatkan jihad dan lain-lain. Lalu beliau datang ke dua sisi, anak dan mantu. Anaknya itu Fatimah, mantunya itu Ali radhiyallahu. Yaitu mengajarkan, aku akan beri kamu lebih bagus daripada budak, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Yang hendaknya kita amalkan, kerja penat dan lain-lain, dan ini bermanfaat. Dan Rasulullah ajarkan ini kepada Fatimah dan Ali. Ali melaksanakan pada saat zaman fitnah perang ya, perang Jamal dan lain-lain. Apakah engkau tetap mengamalkan zikir itu? Ya, aku tetap mengamalkan, kata Ali. Enggak pernah dilupakan. Ya subhanallah, itu akan memberi semangat di paginya. Yang kerjanya berat, fisik, mental, pikiran, insya Allah Allah bantu. Bukan buat Fatimah aja ini, buat kita sampai hari kiamat. Ya ini untuk kita semua. Makanya amalkan. Kalau baru subhanallah 3 kali ketiduran ya selesai. Rafatil kalam, Allah angkat itu. Tapi niat kita membaca seluruh ya amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan, ini penting. Dan kita meninggal dalam keadaan ibadah, yaitu ibadah tidur sesuai sunnah. Begitu, kan mudah sunnah itu. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa didahului sakit. Ya, ini syair bagus sekali, dikutip oleh ustadz-ustadz. Wa kam min saqimin asahinan minadz zahri. Betapa banyak orang yang sakit disangka akan meninggal, akan tapi masih hidup. Dia dokter prediksi bapak 3 hari lagi nggak kuat nih bapak, tapi 3 tahun masih hidup. Bapak sebulan lagi meninggal, ya masih panjang. Itu prediksi dokter, tapi kita terima karena mereka pakai ilmu ya, ilmu kedokteran yang sesuai syar'i, bukan ramalan. Kalau ramalan nggak boleh.
Jadi jangan takut ya yang mempunyai penyakit, berobat saja dan yakinkan bahwa kematian ada ya kepada siapa saja. Dan kematian ini subhanallah ya, saya punya saudara anak dari ponakan ya, ponakan saya suaminya meninggal. Ponakan saya suaminya meninggal. Lalu besannya kunjungan, ngelawat. Yang ngelawat pulang ngelawat meninggal. Jadi jamnya beda berapa jam. Baru ngelawat ya dimandikan meninggal. Teman main, ngobrol, ini biasa nama ini. Ya begitulah. Ada juga orang pulang ngelawat ya, saya sempat ngadiri ya, memberi nasihat juga di kuburannya. Dia pulang ngelawat mau kerja meninggal. Jadi ya kadang-kala malaikat maut sudah dikelilingi kita yang nggak ngelihat. Ya, begitu. Nggak ada penyakit kadang-kala, ada memang penyakit. Wa kam min fata amsa wasbaha dahikan wa qad udkhilat ya ijsamahum zulmatan qabr. Betapa banyak pemuda yang di sore sore dan pagi hari masih tertawa. Pemuda ini, satu pemuda sorenya paginya masih ketawa-tawa, dia sehat kan. Udah pemuda ketawa-ketawa, kalau pemuda pemurung ya mungkin sakit ya kan. Ada pemuda yang di kamar saja stres ya, mungkin baru putus cinta dan lain-lain. Ada pemuda kayak gitu ya. Tangga saya ada kayak gitu sampai mati, diputuskan cintanya. Tapi ini pemuda ketawa-ketawa berarti segar, sehat ya. Begitu. Ternyata kemudian di malam hari tubuh mereka dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Ya ini syair bagus sekali, makanya sering dikutip. Wa qad khilat ya ajsamahum zulumatil qabr. Mereka dimasukkan sorenya ke gelapnya kubur. Wa kam min arus zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la tadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias untuk dipersembahkan untuk mempelai laki-laki. Ternyata kain kafan sementara disiapkan sedang dia tidak menyadari. Enggak taunya nih wanita kan sedang dihias mau diserahkan kepada lakinya yang sah. Ya, dia nggak tahu tuh kain kafannya sudah dijahit sedang digunting-gunting untuk dia. Ya, pakaian pengantinnya yang mungkin dia beli jutaan nggak kepakai, karena nggak mungkin kan dikubur dengan pakai pakaian pengantin dalam Islam. Kalau agama lain silakan, kita nggak tahu. Kalau agama Islam nggak boleh, walaupun dia pengantin tetap tidak boleh dipakai pakaian, tetap kain kafan. Ya akhirnya baju pengantinnya dipakai oleh orang lain, adiknya kah, kakaknya kah, gitu. Jadi inilah rahasia kematian. Ya mungkin kita sampai situ saja. Jika ada pertanyaan silakan. Karena makin gelap. Iya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya mengalami anxiety. Saya merasa takut mati. Apakah ini baik atau bagian dari gangguan jiwa? Ya kapan itu datangnya? Ya kita harus lihat. Kalau ini anxiety itu disebut penyakit kan? Penyakit was-was. Kalau itu membawa kepada sikap positif ya, takut mati terus ibadahnya kuat, takut berbuat dosa ya. Kalau dia perempuan taat dia pada suaminya, ngurus anak benar, ini bagus ya. Artinya memang seperti itu seharusnya kita ini. Sampai ada sahabat kalau dengar nasihat kematian pingsan benaran karena takutnya, seakan-akan mati itu sudah datang padahal dia masih hidup. Tapi kalau anxiety-nya sifatnya jadi malas masak, suami nggak diurus, anak juga nggak diurus, saya mau mati besok nih kelihatannya saya mau mati. Ya ini bahaya, ini was-was. Harus dia berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah was-was ini. Ini nggak produktif. Ya misalkan kalau dia seorang perempuan, seorang istri,
Kalau dia seorang laki-laki, mama saya kayak malas nih kerja, saya mau mati besok. Ya udah mati aja kan. Setiap hari, tiap pagi, tiap berangkat kerja mau mati aja. Kalau dapat istri yang gitu gimana? Ya. Nah, istrinya harus nasihatin, tidak mas, abang, kakak, ya, bap, ayah, abi, kamu masih sehat berangkat kerja. Kalau kamu gak kerja, kita mau makan apa anak-anak kita? Kan perlu sekolah, begitu semangatkan. Ya, kalau sifat ansitinya ini ke arah ibadahnya semangat, kerja tetap semangat. Ya Allah, mungkin saya mati besok, saya kerja hari ini untuk keluarga saya, untuk diri saya, menafkahi diri saya agar tidak menzalimi diri saya, meminta-minta, membebankan orang lain. Ya, nafkah ya, istri saya, walaupun sesuap nasi itu nafkah sedekah. Anak saya sekolah, bagus, semangat, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Sifat itu ada dua, was-was, ya ini was-was dari syaitan. Tinggalkan, berdoa, ruqyah, ya kalau memang ada ini keluhkan kepada seorang ustadz agar diruqyah. Mungkin ada jin yang nempel, jin pengangguran ini ya nempel hingga merusak citra etos kerjanya. Nah, ini harus disembuhkan. Tapi kalau ada fisik, NCT-nya karena fisik dia sakit sudah berlamaan, sudah tidak ada semangat hidup, ya dibahas itu oleh ulama. Ya, ada hal-hal yang perlu diberitahu. Ya, ulama menjelaskan tidak boleh mohon kematian kecuali penolakannya dengan doa. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya mengutip hadis Sahih Bukhari, la yatamanna ahadukumul maut lidurri nazala bihi fa inna kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil ahya'u khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, begitu. Kalau memang rasa, ya di sini jelaskan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Bencana sakit kah, bangkrut kah, usaha gagal, kejar-kejar hutang karena usaha yang gagal, nggak boleh minta mati, nggak boleh. Ya, apa saja bencana itu. Kalaupun terpaksa menginginkannya, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil ahya khairan li. Wah ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup akan lebih baik bagiku. Walaupun hutang 3 miliar. Doa ini. Kalau Allah hidupkan, insya Allah hutangnya kebayar. Jalannya usaha. Jangan doa ini terus tidur, ya. Yang datang banyak tidur aja atau lari kemana-mana, nggak boleh. Hadapi. Kalau harus di penjara, bayar. Minta keikhlasannya, pengadilan, begitu. Atau hal-hal lain. Jangan minta mati. Ya. Nah, kalau harus minta mati, ini doanya. Allahumma ahyini ma kanatil ahyatu khairan li. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Semua, ya Allah, matikanlah aku jika mati akan lebih baik bagiku. Sudah. Hutang 3 miliar, terus kita doa ini, ya. Kalau sudah mati, ya Allah, kalau Engkau matikan, ya siapa yang bayar hutangku ini? Ya sudah, serahkan sama Allah. Kalau mati juga, tapi niat membayar, berusaha dan ngomong ketemu sama para ini, ya ini bukan bab hutang saja, apa saja ya. Ya begitu. Minta kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Jangan lari, jangan minta mati, jangan ketakutan mati sampai tidak produktif. Itu maksudnya begitu. Ya mudah-mudahan doa ini bisa dihafal. Kalau nggak hafal ya dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, matikanlah aku jika mati itu lebih baik untukku, dan hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik. Ya, panjangkanlah maksudnya umurku jika
hidup itu lebih baik untukku. Yaitu dalam hadis Bukhari 5671, Muslim 2680. Mungkin ada penomoran yang lain. Wallahu a'lam. Sudah. Baik. Ada pertanyaan di majelis ini? Silakan. Tadi sampaikan kalau mati itu nggak bisa dimajukan atau dimundur. Ah. Nah itu kalau misalkan dengan orang yang bunuh diri, Ah. masuk bom atau apa itu, Nah. apakah itu termasuk memajukan kematiannya atau bagaimana sih? Tidak. Sebelum dia punya niat bom bunuh diri, itu sudah di bawah ilmu Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan. Itu bagian dari takdir dia. Gitu. Dia mati bunuh diri jam segini, menit segini, detik segini. Dengan sebab dengan sebab dia bom bunuh diri atau orang bunuh diri. Gitu. Ya. Jadi itu semua bukan dimajukan. Dia memajukan sendiri nggak bisa. Itu takdir dia. Kan takdir seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah ditakdirkan sebelum penciptaan, 50.000 tahun sebelum penciptaan. Garisnya seperti itu. Fulan bin Fulan matinya ini, tanggal segini, detik ini, caranya apa? Bom bunuh diri. Ya selesai. Buat ilmu Allah nggak ada masalah. Yang kita yang susah mikirin dia kan. Gitu. Buat Allah itu di ilmu Allah semua. Ya, proses itu ada. Ya, jadi Fulan bin Fulan melakukan bunuh diri, ya itu bukan dia mempercepat, itu artinya dia menjalani ke takdir-takdir yang telah Allah tetapkan. Dia tidak tahu, si Fulan ini tidak tahu takdirnya seperti itu, tapi dia menjalankan takdirnya. Ya, begitu. Makanya kita berdoa terus agar ditakdirkan husnul khatimah. Dan kita nggak tahu takdir kita. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan itu sudah ada tergambar. Ya, if'alu, bekerjalah karena kamu antum muyassar, kamu dimudahkan di mana kamu ditakdirkan. Kalau orang ini takdirnya baik, udah mudah dia mengerjakan halal kebaikan. Kalau orang ini takdirnya buruk, susah sekali mengerjakan kebaikan. Yang dia kerjakan keburukan saja. Udah ngaji salah, guru salah kitab, salah tempat, salah kefahaman, akhirnya sesat. Begitu. Oh kalau gitu udah diam aja, nggak boleh dia. Kan kita makhluk ikhtiar, kan kita tidak tahu akhir kita. Maka kita doa terus, ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan-jalan orang yang dapat nikmat, yaitu nabi, shodiqin, mujahid, ya, soleh, orang-orang soleh. Nah, mereka lihat jalannya. Apakah nabi nganggur-nganggur? Nabi berjuang, ada yang dibelah kepalanya, berdakwah begitu. Kita kan mau masuk, kita ingin mendapat hidayah sebagaimana mereka. Lihat jalan mereka, baca sirah mereka. As-Siddiq, Siddiqin, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar. Apakah Abu Bakar berleha-leha atau masuk jannah? Enggak. Abu Bakar mendampingi jihad hijrahnya. Abu Bakar berjihad melawan pemberontak yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar difitnah anaknya berzina dan lain-lain. Lihat perjalanannya. Ini hidayah, ya Allah kasih aku hidayah sebagaimana Nabi dapat hidayah, sebagaimana Abu Bakar dapat hidayah. Asyuhada, lihat siapa syuhada paling agung. Umar bin Khattab ditikam lagi sholat, wafatnya husnul khatimah karena lagi sholat, ususnya terburai. Kalau dikasih minum keluar tuh minumannya, berhari-hari sampai wafat. Ya, Abu Lu'lu'ah yang orang Majusi, Al-Majusi menikam. Lihat tuh, ya, syahidain, 2 syahid, yaitu Abu Umar dan Utsman. Utsman dibunuh. Begitu. Itu ihdinas siratal mustaqim, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Lihat orang-orang soleh di kalangan sahabat, ibadahnya,
Nah, ini namanya usaha kalau mau husnul khotimah, ya. Dan itu dengan kematian, kalau memang kita ditakdirkan mati sebagai salah satu orang yang mendapat hidayah ke arah an'amta alaihim, insya Allah jalan-jalan itu mudah. Jalan menjadi orang soleh mudah. Aman yuridillahu khaira yufaqihu fiddin. Hadis dari riwayat Muawiyah. Barang siapa dikehendaki Allah yufaqihu, kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, difakihkan dalam agama. Fakih dia dalam agama. Enggak banyak ilmunya tapi dia fakih. Ini benar, sholatnya begini, ini puasanya begini. Ya, mafhum mukhalafah, paham kebalikan. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah kebaikan bagi dia, susah belajar agama, enggak fakih-fakih. Belajar ini enggak paham, belajar ini enggak paham, sampai mati. Ya, dia enggak fakih-fakih. Fakih itu bukan hafal Quran, hafal hadis, bukan. Ya, fakih amalan itu apa? Amalan sesuai ilmu. Ilmunya yang benar. Ya, qala Allah, qala Rasulullah, begitu, selesai. Enggak harus banyak. Yang wajib-wajib dia tahu, tauhidnya bagus, ya, ibadahnya benar, selesai. Ya. Jadi tidak ada yang dimajukan, tidak ada yang mundurkan. Yang paling penting adalah kita mencari kematian itu nggak perlu waktunya kapan. Jangan pikirin waktunya. Saat kita mati sedang apa? Itu yang paling penting. Betapa banyak kita mendengar kalau lagi duduk, fulan mati, kita sedang apa? Gitu. Loh, saya sedang maksiat. Saya dengar saudara saya yang paling dekat meninggal. Pada suatu saat saya lagi maksiat, saya mati. Kalau kita dengar saudara kita meninggal, padahal kita lagi ibadah, alhamdulillah, mudah-mudahan pada suatu saat saya yang mati tapi dalam keadaan ibadah. Kematian kawan, sahabat, orang tua, anak dan lain-lain yang kita kenal adalah pelajaran buat kita. Sedang apa kita pada saat mendengar berita itu? Pada suatu saat bukan berdengar lagi, kitanya yang mati sedang apa itu? Itu yang paling penting. Dan ya, apapun kematian kita, yaitu sudah waktunya. Tidak dimajukan oleh Allah, tidak dimundurkan. Dan kita nggak mampu juga. Ya, Nabi saja tidak mampu. Yang pernah ada tawaran Musa alaihissalam dalam satu hadis dalam kitab Ubudiyah Ibnu Taimiyah. Musa ingin panjang karena ada malaikat maut datang, ditonjok matanya sampai keluar gitu. Lalu lapor, ya. Lalu ditawarkan, hendak umur berapa engkau? Ya. Ini kaul, ya. Makna kaul. Lalu tempelkan tanganmu ke hewan. Lalu setiap bulu itu adalah usiamu. Tapi akhirnya matikan saja aku. Kalau mungkin Musa itu ingin, mungkin katanya hadis itu meriwayatkan masih hidup sekarang. Kan dikabulkan. Karena nggak mau mati Musa alaihissalam. Ya. Tapi dia milih mati. Begitu. Dan ini itu orang yang istilah nabi yang dapat tawaran. Kalau kita nggak ada tawaran, ya, kita dijelaskan bahwa kita akan kematian datang kapan saja, tidak bisa dimajukan, tidak dimundurkan, ya. Dan orang yang bunuh diri tidak mempercepat kematiannya, itu memang saatnya itu dia mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Waktunya ya itu, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi, silakan. Cukup. Baik, kita tutup kajian kita baru sampai 2 poin, yaitu siapapun kita, ya, manfaat sudah sampai 3, jadi 4, 5 insyaallah kajian yang kedua pekan depan insyaallah jika kita bersempatan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga dan rekan, teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, baik yang hadir atau yang melalui Zoom jika ada. Dan juga saya mohon maaf jika ada penjelasan atau jawaban yang tidak tepat, itu kesalahan dari saya, kemudian dari syaitan.
kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya tetap di hati kita dan niatkan untuk mengamalkan semampu-mampunya dengan minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.